Di mata masyarakat Inggris, Harold Shipman adalah sosok dokter keluarga yang ramah, tenang, dan bisa dipercaya. Ia dikenal sebagai pria berdedikasi, selalu sigap membantu pasien lanjut usia, dan dihormati oleh kolega medisnya. Tapi di balik senyumnya yang menenangkan, tersembunyi rahasia tergelap dalam sejarah kedokteran Inggris. Ia bukan penyelamat, tapi pembunuh. Kita semua percaya bahwa dokter adalah pelindung nyawa. Tapi apa jadinya ketika seseorang yang seharusnya menyembuhkan, justru mengambil nyawa dengan tenang dan sistematis? Harold Shipman, seorang dokter umum dari Hyde, Manchester, menjadi simbol pengkhianatan terhadap sumpah Hippokrates. Dalam kurun waktu 2 dekade, ia diduga membunuh lebih dari 200 pasien, kebanyakan wanita lanjut usia, tanpa menimbulkan kecurigaan. Apa yang membuat seorang pria terpelajar, dari profesi yang mulia, menjadi salah satu pembunuh berantai paling produktif dalam sejarah modern? Bagaimana ia bisa menyelinap begitu lama di tengah sistem medis yang seharusnya ketat? Dan yang lebih mengerikan lagi, apa motif di balik aksinya yang dingin dan tanpa penyesalan? Dalam video kali ini, _Zero akan mengajak kalian menyelami pikiran seorang predator yang mengenakan jas putih. Kita akan mengurai jejak berdarah, membongkar metode pembunuhannya, dan bertanya, bagaimana Harold Shipman bisa membunuh ratusan orang tanpa ada yang menyadari? Harold Frederick Shipman lahir pada tahun 1946 di Nottingham, Inggris. Ia tumbuh dalam keluarga kelas pekerja, dengan ibu yang sangat dominan dan mempengaruhi hidupnya secara mendalam. Ibu Shipman menderita kanker, dan Harold muda menyaksikan sendiri bagaimana morfin diberikan untuk meredakan rasa sakit ibunya di akhir hayatnya. Momen ini menjadi titik balik yang kelak membentuk obsesinya terhadap kematian dan kontrol. Setelah ibunya meninggal, Shipman mengejar pendidikan kedokteran di Leeds School of Medicine dan lulus pada 1970. Ia mulai bekerja sebagai dokter umum dan perlahan membangun reputasi sebagai dokter yang dekat dengan pasien. Tapi di balik layar, benih-benih kegelapan mulai tumbuh. Ia diam-diam menggunakan petugas medis untuk mendapatkan pasokan peti dine, obat penghilang rasa sakit yang sangat kuat, untuk kecanduannya sendiri. Pada 1975, Shipman ketahuan memalsukan resep dan akhirnya dipecat dari praktik pertamanya. Tapi anehnya, ia tidak kehilangan izin medis. Setelah menjalani rehabilitasi singkat, ia kembali bekerja dan membuka praktik pribadi di Hyde, Greater Manchester. Disinilah horor sesungguhnya dimulai. Shipman menjadi dokter yang sangat dipercaya oleh masyarakat setempat. Ia dikenal sopan, rajin melakukan kunjungan rumah, dan bahkan sering hadir di pemakaman pasiennya. Tapi kepercayaan itu justru dimanfaatkan untuk membunuh tanpa jejak. Ia menyuntikkan dosis mematikan diam-diam, mencatat penyebab kematian sebagai usia tua, lalu dengan tenang kembali ke rutinitasnya. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang mencurigai bahwa sang dokter sedang menjalankan genosida kecil-kecilan terhadap pasiennya sendiri. Ia tidak hanya membunuh, ia mengatur narasi kematian. Ia menghapus jejak, mengendalikan dokumen medis, dan tampil seperti pria sempurna. Hingga suatu hari, sebuah kejanggalan kecil mengubah segalanya. Metode Shipman sangat sederhana, namun mengerikan dalam eksekusinya. Ia menyuntikkan overdosis diamorfin, sejenis heroin medis, langsung ke tubuh pasien. Kebanyakan korbannya adalah wanita lanjut usia yang tinggal sendirian, dan dalam kondisi kesehatan yang relatif stabil. Dalam beberapa kasus, keluarga korban bahkan tak sempat mengucap selamat tinggal. Shipman lalu memalsukan dokumen kematian, mencatat penyebab sebagai serangan jantung atau usia tua. Ia bahkan sering menolak otopsi atau menyarankan agar jenazah langsung dikremasi, sebuah cara untuk menghilangkan bukti. Keluarga korban mempercayainya sepenuhnya, tak menyadari bahwa mereka sedang mempercayakan nyawa orang tercinta pada seorang algojo. Yang mengerikan, Shipman tampaknya tidak memiliki motif keuangan yang kuat. Ia jarang mengambil harta korban, meskipun ada kasus pemalsuan surat warisan.
Psikolog forensik meyakini bahwa motif utamanya adalah kekuasaan dan kontrol. Ia ingin menjadi Tuhan, penentu hidup dan mati pasiennya. Semakin banyak yang ia bunuh, semakin ia merasa tak tersentuh. Salah satu ciri khasnya adalah keheningan. Tidak ada jeritan. Tidak ada luka fisik yang mencolok. Kematian terjadi dalam senyap, seperti tidur yang tak pernah terbangun. Dan karena para korban adalah orang tua, masyarakat tidak menggali lebih dalam. Semua kematian terlihat wajar, hingga akhirnya satu keluarga mencium bau aneh dari kebenaran. Pada tahun 1998, kematian Kathleen Grundy, mantan wali kota Haid, membuka tabir. Surat wasiatnya mencurigakan, karena meninggalkan seluruh harta kepada Shipman. Keluarganya melaporkan kasus ini ke polisi, dan untuk pertama kalinya, Harold Shipman ada dalam radar hukum. Setelah laporan dari keluarga Grundy, polisi mulai menyelidiki latar belakang Shipman. Mereka membongkar kembali dokumen medis, akta kematian, dan surat-surat wasiat mencurigakan. Tim forensik lalu menggali jenazah Kathleen Grundy dan menemukan tingkat diamorfin dalam tubuhnya jauh melebihi dosis terapeutik. Itu bukan kebetulan. Itu pembunuhan. Polisi kemudian memperluas penyelidikan ke ratusan pasien yang telah meninggal di bawah perawatan Shipman. Mereka menemukan pola yang mengerikan, kematian mendadak, semua saat Shipman sedang bertugas, dan semuanya dicatat olehnya sendiri tanpa disertai pemeriksaan medis independen. Dalam waktu singkat, kecurigaan berkembang menjadi keyakinan. Pada bulan September 1998, Harold Shipman ditangkap. Rumah dan kantornya digeledah, dan ditemukan mesin ketik yang digunakannya untuk memalsukan surat wasiat Kathleen Grundy. Bukti digital, catatan medis, dan pola kematian pasien menjadi senjata utama dalam persidangan. Namun yang paling mengerikan bukanlah jumlah bukti, tapi skala pembunuhan yang mulai terkuak. Ketika persidangan dimulai, Shipman didakwa atas 15 pembunuhan. Tapi tim penyelidik independen memperkirakan jumlah korban mencapai lebih dari 215 orang, dan mungkin lebih. Ia tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Wajahnya tetap datar, tenang, dan mengganggu. Pada Januari 2000, Harold Shipman dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Tapi kisah ini belum berakhir. Karena bahkan setelah dikurung, Shipman tetap menjadi simbol kegelapan dalam dunia medis. Kasus Harold Shipman mengguncang fondasi sistem kesehatan Inggris. Publik merasa dikhianati oleh institusi yang seharusnya melindungi mereka. Bagaimana mungkin seorang dokter bisa membunuh ratusan pasien tanpa terdeteksi selama bertahun-tahun? Apa yang salah dalam sistem pengawasan medis? Pemerintah Inggris kemudian membentuk penyelidikan besar-besaran yang dikenal sebagai Shipman Inquiry. Laporan tersebut mengungkap kegagalan total dalam regulasi praktik dokter, sistem pelaporan kematian, dan kontrol terhadap obat-obatan berbahaya. Banyak prosedur lama yang akhirnya dibongkar dan diganti dengan sistem baru yang lebih ketat. Salah satu perubahan besar adalah sistem sertifikasi kematian. Kini, kematian yang terjadi di rumah pasien atau tanpa saksi medis harus diawasi lebih ketat. Dokter tidak bisa lagi memalsukan dokumen dengan mudah, dan setiap kematian yang mencurigakan harus melewati tahap otopsi independen. Selain itu, sistem pemantauan dokter juga diperkuat. Riwayat resep, interaksi pasien, dan keluhan masyarakat kini lebih transparan. Dokter tak lagi berdiri di atas kecurigaan, mereka harus mempertanggungjawabkan semua tindakan medis, sekecil apapun. Dunia medis tidak boleh lagi membiarkan monster dalam jas putih berkeliaran tanpa pengawasan. Kasus ini juga memunculkan pertanyaan etis yang dalam. Sejauh mana kita bisa mempercayai seorang dokter? Dan apakah sistem yang dibangun atas dasar kepercayaan cukup untuk melindungi masyarakat dari mereka yang menyalahgunakan kekuasaan? Harold Shipman tidak pernah mengakui kejahatannya.
Dalam setiap interogasi dan persidangan, ia menyangkal keterlibatan dalam pembunuhan pasien-pasiennya. Bahkan ketika bukti menumpuk, ia tetap diam. Seolah memegang kendali terakhir atas narasi hidupnya sendiri. Pada 13 Januari 2004, tepat sehari sebelum ulang tahun istrinya, Harold Shipman ditemukan tewas di dalam selnya di penjara Wackefield. Ia menggantung diri dengan sprei penjara. Kematian ini menutup satu bab yang mengerikan, tapi juga membuka luka baru bagi keluarga korban. Karena ia pergi tanpa memberi jawaban, beberapa pihak menduga bahwa Shipman bunuh diri agar keluarganya bisa tetap menerima pensiun dari negara. Lainnya percaya bahwa ia ingin mempertahankan kendali penuh atas hidup dan kematiannya, sama seperti yang ia lakukan terhadap para korbannya. Apapun alasannya, satu hal pasti, Shipman memilih cara mati yang tidak memungkinkan pertanggungjawaban. Setelah kematiannya, debat publik terus berlanjut. Buku, film dokumenter, dan studi psikologis membedah sosoknya dari berbagai sudut pandang. Ia bukan hanya kasus kriminal, tapi juga cerminan gelap tentang bagaimana manusia bisa menggunakan sistem untuk menghancurkan sesamanya. Sambil tersenyum, warisan Harold Shipman bukan hanya deretan korban, tapi juga trauma kolektif tentang kepercayaan yang dihancurkan. Ia adalah simbol bahwa monster bisa bersembunyi di balik profesi paling mulia sekalipun. Dan mungkin, itulah yang paling menakutkan. Kisah Harold Shipman bukan sekadar cerita tentang pembunuhan massal. Ini adalah pengingat pahit bahwa kejahatan bisa menyamar dalam bentuk yang paling tak terduga. Ia bukan pembunuh bersenjata, bukan psikopat brutal yang mengintai di malam hari. Tapi dokter yang mengetuk pintu rumah dengan senyum. Bagi keluarga para korban, keadilan terasa belum benar-benar ditegakkan. Tidak ada hukuman yang bisa menggantikan nyawa ratusan orang yang diambil secara diam-diam, perlahan, dan tanpa ampun. Tapi dari tragedi ini, dunia belajar. Sistem kesehatan berubah, kesadaran masyarakat meningkat, dan kepercayaan tidak lagi diberikan tanpa batas. Shipman adalah peringatan. Ia bukan satu-satunya, dan mungkin bukan yang terakhir. Di dunia yang semakin kompleks, penting bagi kita semua untuk tetap waspada, bahwa bahkan dalam profesi yang paling dipercaya, masih bisa ada sisi gelap yang tersembunyi. Terima kasih telah menyaksikan The_Zero. Jika kalian merasa kisah ini penting untuk diketahui lebih banyak orang, silakan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di investigasi kelam berikutnya.